Aku mau pusing. Pembelajaran 4. Badra, dengan suara Bu Aini, nak. Benar. Alhamdulillah ya, sudah. Benar. Oke, siap pembelajaran pada pagi hari ini ya, nak. Ya. Nah, yuk, sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa dulu bersama-sama ya. Ya. Yuk, duduknya yang bagus. Duduknya yang bagus, siap berdoa. Ya. Reza, duduknya yang bagus, nak. Doa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu Sudah? Sudah siap pembelajaran pada pagi hari ini, nak? Ya. Sudah dibawa, sudah disiapkan buku fikih sama buku temanya? Oke. Nah, sip. Betul. Coba sekarang anak-anak, kita akan pembelajaran pada tema 4, subtema 1 pada pembelajaran yang keempat. Ya. Coba yang kamu lihat yang di layar. Sudah? Di situ ada bacaan apa, nak, dengan judul apa? Coba. Judulnya apa? halaman rumah yang kumuh. Harus dibersihkan. Halaman rumah yang kumuh harus dibersihkan. Kalau kalian sudah melihat judul halaman rumah yang kumuh harus dibersihkan, kira-kira pelajaran apa, nak? Pelajaran apa coba? Baca. Lanjut. Pelajaran apa? Halaman rumah yang kumuh harus dibersihkan. Pelajaran apa? Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dan matematika. Ya. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dan matematika. Yang mempunyai buku tema, kalian bisa melihat di halaman 29. Kalau kalian yang sudah mempunyai buku tema, kalian bisa belajar atau bisa melihat pada halaman 29. Akan dibacakan. Oke, diperhatikan dulu semuanya. Lihat ke layar yang tidak punya. Ya. Oke. Nanti akan Bu Ani tunjuk bergantian seperti biasa perwakilan dari teman kalian. Jadi kalian siap-siap untuk memperhatikan teks.
yang akan Bu Aini bacakan sebentar lagi. Saya punya Vanu, Alia, Natasha. Pak. Ya, didengarkan Bu Aini, Nak. Halaman rumah yang kumuh harus dibersihkan. Ya, halaman rumah yang kumuh harus dibersihkan. Disadari atau tidak, halaman rumah terkadang jarang diperhatikan. Sampah berserakan. Tanaman bunga juga jarang disiram. Tanaman bunga menjadi kering dan banyak yang mati. Halaman rumah menjadi kumuh dan gersang. Menjadi kumuh dan gersang. Akan Bu Aini ulangi lagi. Halaman rumah yang kumuh harus dibersihkan. Disadari atau tidak, halaman rumah terkadang jarang diperhatikan. Sampah berserakan. Tanaman bunga juga jarang disiram. Tanaman bunga menjadi kering dan banyak yang mati. Halaman rumah menjadi kumuh dan gersang. Halaman rumah menjadi apa, Nak? Kumuh dan gersang. Akan Bu Aini tunjuk Alia. Ayo, Alia membaca, Alia. Halaman rumah yang kumuh harus dibersihkan. Disadari atau tidak, halaman rumah terkadang jarang diperhatikan. Sampah berserakan. Halo, Alia. Dengarkan Bu Aini. Di situ ada 2 tanda, Nak. Diperhatikan, di dalam teks bacaan itu ada 2 tanda, yaitu tanda koma dan tanda titik. Bu Aini kapan hari itu dulu sudah mengajari ada tanda. Bagaimana tanda itu? Tanda titik berhenti. Sudah tahu betul. Nggak boleh diterabas terus ya. Kalau ada tanda titik berarti Alia harus berhenti ya. Ayo diulangi lagi. Berhenti. Nak. Diulangi lagi dari atas, Nak. Yuk. Halaman rumah yang kumuh harus dibersihkan. Disadari atau tidak, halaman rumah terkadang jarang diperhatikan. Sampah berserakan. Tanaman juga jarang disiram. Tanaman bunga menjadi kering dan banyak yang mati. Halaman rumah menjadi kumuh dan gersang. Betul, pintar. Sip. Bacanya sudah lancar. Sekarang Nizam. Halaman rumah yang kumuh harus dibersihkan. Disadari atau tidak, halaman rumah terkadang jarang diperhatikan. Sampah berserakan. Tanaman bunga juga jarang disiram. Tanaman bunga menjadi kering dan banyak yang mati. Halaman rumah menjadi kumuh dan gersang. Sip. Sekarang Kansa. Halaman rumah yang kumuh harus dibersihkan. Disadari atau tidak, halaman rumah terkadang jarang diperhatikan. Sampah berserakan. Tanaman bunga juga jarang disiram. Tanaman bunga menjadi kering dan banyak yang mati. Halaman rumah menjadi kumuh dan gersang. Sip. Coba Bu Aini kepingin dengar suaranya Batra. Bu Aini kepingin dengar suaranya Batra. Ayo, Nak. Halaman rumah yang kumuh harus dibersihkan. Disadari atau tidak, halaman rumah terkadang jarang diperhatikan. Sampah berserakan. Tanaman bunga juga jarang disiram. Tanaman
bunga menjadi kering dan banyak yang mati. Halaman rumah menjadi kumuh dan gersang. Sip. Betul, sip. Bacanya Batra sudah hebat. Batra sudah bacanya lancar. Oke, terima kasih. Oke, akan Bu Aini terangkan. Coba nanti akan ada perwakilan lagi dari teman kalian yang membaca. Untuk halaman rumah yang kumuh harus dibersihkan, akan Bu Aini terangkan sebentar. Nah, disadari atau tidak, halaman rumah terkadang jarang diperhatikan. Ya. Tanpa berserakan. Tanaman bunga juga jarang disiram. Tanaman bunga menjadi kering dan banyak yang mati. Halaman rumah menjadi kumuh dan gersang. Kumuh itu apa, Nak? Kumuh itu apa? Kumuh itu apa? Ayo, siapa yang bisa menjawab kumuh? Kumuh itu kotor. Terus gersang itu apa? Gersang. Kering. Betul, kering. Jadi kalian kalau misalnya melihat daun pohon yang di depan rumah kalian itu jatuh yang kering, berarti kamu segera mengambilnya dan membuang di tempat sampah, biar tidak apa? Menjadi kotor ya. Supaya kalian menjadi rumah kalian menjadi bersih, tidak menjadi sarangnya kuman, ya, sarangnya penyakit. Jagalah kebersihan, ya. Sudah, kita kembali lagi lihat di halaman. Nah, masih ada lanjutannya. Di halaman 30. Halaman rumah yang kumuh. Harus dibersihkan. Sampah-sampah harus disapu dan dibuang ke tempatnya. Jika perlu, sampah dapat didaur ulang. Salah satu hasil daur ulang adalah pupuk kompos. Tanaman bunga harus disiram setiap hari. Bunga juga harus bersusun rapi. Halaman rumah akan terlihat rapi dan asri. Asri itu apa? Coba ada yang tahu asri itu apa, Nak? Ada yang tahu asri itu apa? Asri itu indah. Indah dipandang. Indah dipandang. Sekarang Bu Aini pengen dengar suaranya Fani. Ayo Fan. Fani. Ayo Fan. Halaman rumah yang kumuh harus dibersihkan. Sampah harus disapu dan dibuang ke tempatnya. Perlu sampah dapat atau hasil uang adalah tanaman bunga harus disiram setiap hari. Bunga juga harus bersusun rapi. Halaman rumah akan terlihat rapi dan asri. Tip pinter. Bu Aini pengen dengar suaranya Bagas. Bu Aini pengen dengar suaranya Bagas. Bagas? Ayo Bagas.
akan terapkan Sri. Sip, pinter. Bu Aini pengen dengar suaranya Busani. Ayo, Bu Aini pengen dengar suaranya Busani. Bagaimana pendapatmu tersebut? Yang lainnya diam dulu, nak. Yang lainnya diam dulu. Bu Aini pengen dengar suaranya Busani. Ayo, Tom. Kompos. Sudah, Tommy? Tommy? Ya. Ayo, nak. Tommy? Halaman rumah yang kumuh harus dibersihkan, sampah-sampah harus disapu dan dibuang ke tempatnya. Jika harus sampah dapat didaur ulang, salah satu hasil daur ulang adalah pupuk kompos. Tanaman bunga harus disiram setiap hari, pot bunga juga harus halaman rumah akan terlihat rapi dan asri. Ya, sip. Betul. Amel. Bu Aini pengen dengar Amel. Ayo, Mel. Halaman rumah yang kumuh harus dibersihkan. Sampah-sampah harus disapu dan dibuang ke tempatnya. Jika perlu, sampah dapat didaur ulang. Salah satu hasil daur ulang adalah pupuk kompos. Tanaman bunga harus disiram setiap hari. Pot bunga juga harus tersusun rapi. Halaman rumah akan terlihat rapi dan asri. Terakhir, Bu Aini kepengen dengar suaranya Zauzi. Zi. Ayo, Zi. Zauzi. Halaman rumah yang kumuh harus dibersihkan. Sampah-sampah harus disapu dan dibuang ke tempatnya. Jika perlu, sampah dapat didaur ulang. Salah satu hasil daur ulang adalah pupuk kompos. Tanaman bunga harus disiram setiap hari. Pot bunga juga harus tersusun rapi. Halaman rumah akan terlihat rapi dan asri. Sip. Kalian semuanya hebat-hebat, membacanya sudah lancar. Bu Aini senang, Bu Aini bangga. Bu Aini mau tanya, ada yang tahu nggak pupuk kompos itu apa, nak? Ada yang tahu nggak pupuk kompos itu? Apa? Pupuk apa? Nggak tahu, Bu. Nah, pupuk kompos itu berasal dari dedaunan. Dari dedaunan atau sampah-sampah yang sudah membusuk, sudah kering. Nah, itu lama-kelamaan bisa didaur ulang menjadi pupuk kompos. Pupuk kompos itu akan membuat tanaman menjadi subur. Ya, menjadi subur. Tapi berbeda lagi dengan kalau kamu tidak merawatnya. Ya, jadi kalau kalian mempunyai tanaman,
setiap sore harus disiram, dirawat biar tidak apa? Biar tidak mati, ya, tidak mati. Kalau ada sampah dibuang. Nah, jadi rumah kalian itu akan terlihat apa? Rapi dan asri. Ya, asri tadi apa asri? Bersih, indah dipandang. Ya, indah dipandang. Coba perhatikan yang ada di layar. Amati gambar di bawah ini dengan teliti atau dengan cermat. Coba yang kalian lihat apa itu? Gambar apa tuh? Siapa yang bisa menjawab? Sampahnya berserakan. Di mana? Sampahnya berserakan di mana? Di halaman rumah. Di halaman depan rumah. Ya, banyak. Halaman rumah. Oh, betul. Tong sampah itu berserakan, sampah-sampah pada jatuh semua. Kira-kira, coba yang dilihat yang kalian lihat, itu rumah itu tampak terlihat bersih, rapi dan asri atau terlihat kumuh dan kotor? Kumuh dan kotor. Kumuh dan kotor. Kamu senang nggak? Kalian senang nggak melihat rumah seperti itu? Tidak senang, tidak suka. Yang harus kalian lakukan, yang harus kalian perbuat apa? Membersihkan. Membersihkan apa? Halaman depan membersihkan. Membersihkan apa? Dengan sapu. Membersihkan sampah-sampah, tong tempat pembuangan sampah atau daun-daun yang berserakan dirapikan supaya apa? Bersih. Supaya bersih dan rapi ya. Perhatikan lagi. Tuliskan hasil pengamatanmu dalam bentuk laporan sederhana. Halaman rumah yang tidak bersih. Halaman rumah yang tidak bersih itu seperti apa? Banyak sampah berserakan. Betul. Terus lainnya apa lagi? Terus apa lagi? Tidak disapu. Tidak disapu. Terus apa lagi? Ayo. Dibersihkan. Ya, terus apa lagi? Contoh yang lainnya. Mainan apa? Berserakan. Nanti ditulis di sini, ya. Nanti di sini. Kalau dilihat dulu nanti yang di-share di Bu ini di grup ya. Nah, ini matematika nak. Ya, matematika. Kalian sudah pernah mengenal atau sudah pernah tahu enggak tentang sisi, sudut, dan titik sudut? Sudah tahu? Sudah tahu belum? Mempunyai buku tema halaman 32. Yang mempunyai buku tema di halaman 32 ada. Ya, di situ ada sisi, sudut, dan titik sudut. Bu ini akan menerangkan sedikit tentang pengertian sisi, sudut, dan titik sudut akan Bu ini tunjukkan. Ya, perhatikan di layar. Perhatikan di layar. Ini yang sampai bawah garis ini, garis ya. Garis yang menghubungkan satu titik ini semuanya ini namanya sisi. Namanya sisi. Yang di pojok-pojok, yang di pojok-pojok sini, seret. Nah, ini sampai sini ya, yang ditunjuk buah ini garisnya ini namanya sudut. Di titik satu, titik dua, titik empat, ini namanya titik sudut. Ya, titik sudut. Di sini ada dua gambar.
Nah, potongan kertas dan kemasan makanan yang berbeda bentuk. Tapi keduanya ini termasuk bangun apa? Woi, bangun apa namanya? Bangun ini loh, bangun Jajar genjang. bangun datar. Iya betul, namanya bangun jajar genjang. Tapi termasuk bangun datar. Ya, yang potongan kertas lipat tadi berbentuk jajar genjang. Dia mempunyai berapa sisi? Empat. Dan mempunyai berapa sudut? Sudutnya ada berapa jajar genjang itu? Ada 4. Dan titik sudutnya juga ada berapa di situ, Nak? 4. Betul. Nah, kalau ini bangun persegi panjang sama-sama juga mempunyai sudut, sisi dan titik sudut sama. Mempunyai banyak sisi pada bangun persegi panjang 4, mempunyai banyak sudut juga 4, dan banyak titik sudut juga ada 4. Yang di pojok-pojok itu namanya titik sudut. Ya, paham Nana ya? Nah, sudut. Nah, yang ada garisnya itu namanya sudut. Itu diperhatikan. Yang ada garisnya itu sudut. Yang garis, yang berseberangan garis itu namanya sisi. Dan yang paling pojok itu namanya titik sudut. Titik sudut. Ya. Perhatikan gambar di bawah ini dengan teliti. Tugas kalian nanti, kalian menghitung banyak sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun datar yang ada di layar. Dan akan juga Bu Aini share nanti di grup. Ya, jadi di situ ada 5 bangun yang semuanya itu termasuk bangun datar. Nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Kalian gambar dulu. Bu Aini kalau aku tak warnai boleh Bu Aini? Boleh. Kalian warnai boleh, tidak kalian warnai juga boleh. Bebas. Ya. Kalian tulis di buku tulis matematika untuk tugas matematika bangun datar ini ya. Jadi kalian gambar dulu ada 5 bangun datar. Ada bangun datar segitiga, ada bangun jajar genjang, ada bangun segi 4. Ada dilihat di situ. Ya, semuanya itu termasuk bangun datar. Sudah paham? Tugas kalian hanya menyebutkan sisi, sudut, dan titik sudut saja. Paham ya, Nak ya? Paham ya? Oke, ya. Jadi kalian menggambar dulu untuk tugas matematika. Kalian menggambar dulu. Contohnya di nomor 1 di situ ada gambar bangun datar segi 3. Ya. Di nomor 1 itu ada gambar bangun datar segi 3. Di situ sisinya ada berapa? Coba Bu Aini tanya sisinya ada berapa di situ? Ada 3, pintar. Sudutnya ada berapa? 3. Pintar. Titik sudutnya ada berapa? Ada 3. Berarti kalian sudah paham, sudah pinter. Berarti kalian bisa melanjutkan di nomor 2, 3, 4, dan 5. Oke? Oke, sip. Sudah paham ya? Untuk pembelajaran pada pagi hari ini, kalian sudah belajar pada tema 4, subtema 1, pembelajaran yang keempat, yaitu tentang bahasa Indonesia, membuat laporan, dan mengenal macam-macam bangun datar, dan menyebutkan banyak sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun datar.
Oke anak-anak. Ada pertanyaan dari pembelajaran pada pagi hari ini sebelum Bu Aini akhiri? Oke, kalian sudah paham ya, Nak? Kalian sudah paham ya? Ya, pintar. Untuk soal jangan lupa ya, Nak ya. Ya, untuk soal matematika kalian jangan lupa tulis dulu di buku matematika gambarnya dulu. Ya, gambarnya dulu kalian tulis. Setelah itu kalian sebutkan sisi, sudut, dan titik sudut. Paham ya, Nak ya? Karena tidak ada pertanyaan, Bu Aini cukup akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Dan Bu Aini akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Tetap semangat ya, Nak. Iya, Bu. Kembali sembuh, Bu. Patra. Jelas. Iya.